Shalom, selamat pagi sahabat GKPS TV. Kita berjumpa lagi dalam renungan harian dan kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Pengkhotbah 7 ayat yang kedua. Tapi sebelumnya mari kita satukan hati pikiran kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami bersyukur Engkau memberikan kami kesehatan sampai pada saat ini dan kami masih boleh merasakan pagi yang indah dan kami merasakan juga karunia Tuhan di pagi ini. Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu yang menjadi pelita bagi kehidupan kami untuk menerangi aktivitas kami sehari ini. Biarlah Engkau yang memampukan kami untuk dapat menemukan rema dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat GKPS TV yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan diambil dari Pengkhotbah 7 ayatnya yang kedua. Dikatakan pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta. Karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia. Hendaknya orang yang hidup memperhatikannya. Sahabat GKPS TV yang dikasihi Tuhan, kalau kita disuruh untuk memilih, diperhadapkan dengan pilihan untuk pergi ke rumah duka atau ke rumah pesta, yang manakah yang kita pilih? Pada umumnya, kita pasti memilih ke rumah pesta. Tetapi ada hal yang berbeda yang kita temukan dalam Pengkhotbah 7 ayat yang kedua, di mana dikatakan pergi ke rumah duka lebih baik daripada ke rumah pesta. Kenapa demikian? Kita akan lihat lebih dalam lagi. Sahabat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini ditulis oleh Kohelet atau pengkhotbah, yang mana kalau di teks kita disebutkan nama Salomo, tapi kalau penafsir mengatakan dari Pengkhotbah 1 ayat 1 bahwa teks ini dituliskan oleh anak Daud, Raja Israel, dan merujuk kepada Salomo, raja yang terkenal dengan hikmatnya. Dan kita melihat juga bahwa kitab ini penuh dengan hikmat-hikmat kehidupan. Sahabat GKPS TV yang dikasihi Tuhan, bagaimanakah orang yang berhikmat itu menurut perikop kita pada hari ini? Ternyata ketika kita diperhadapkan dengan dua pilihan tadi, ke rumah duka atau ke rumah pesta, dikatakan lebih baik untuk ke rumah duka. Sahabat GKPS TV dikasih Tuhan, mungkin kita bertanya kenapakah kita lebih baik ke rumah duka daripada ke rumah pesta? Bukannya di rumah duka itu penuh dengan tangisan, penuh dengan ratapan. Di sana tidak ada sukacita. Sementara kalau di pesta itu kita penuh dengan canda tawa, kita bisa ketemu dengan teman, mungkin sekalian reuni dengan teman-teman lama kita, bahkan kita boleh untuk menunjukkan ya kemewahankah itu. Pesta-pesta penuh dengan kegemilapan, dan kita juga bisa memuaskan lidah kita dengan makanan-makanan yang lezat, dengan minuman yang bisa memuaskan keinginan kita. Tetapi ternyata para sahabat GKPS TV yang dikasihi Tuhan, pengkhotbah di sini mengatakan lebih baik di rumah duka daripada rumah pesta. Kenapa demikian? Kita bisa membandingkan, kalau misalnya kita ke rumah duka, mungkin tidak perlu undangan ke rumah duka. Tapi kalau kita ke pesta, mungkin butuh sekali undangan. Karena apa? Karena tidak semua orang juga diharapkan juga hadir ke suatu pesta. Tapi ketika ada kemalangan atau duka, tidak ada yang bisa untuk menghalangi. Siapapun bisa datang ke sana. Tuhan Yesus juga pernah untuk hadir ke pesta, di pesta Kana, yang dimana dia mengadakan mujizat, yang air menjadi anggur. Dan Yesus juga pernah datang ke rumah duka, suatu saat temannya Lazarus meninggal dan dia juga datang ke sana beberapa hari kemudian. Tapi kita mau melihat bahwa ternyata tidak ada yang salah. Kita bisa saja ke rumah pesta, kita bisa ke rumah duka kalau ada suatu situasi yang mengharuskan kita ke sana. Tetapi letaknya di sini adalah ada perbedaan yang mendasar dalam situasi yang berbeda itu. Kalau di rumah duka dikatakan di sana ada kesudahan setiap manusia. Inilah yang kita lihat. Kenapakah lebih baik pergi ke rumah duka daripada rumah pesta? Karena Alkitab mengatakan, karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia. Kalau kita hadir di rumah duka,
maka kita akan terbawa untuk mencari apa sih arti kehidupan ini. Kita akan diundang untuk melihat akhir dari suatu kehidupan. Kita dibawa untuk bisa mencari makna hidup kita, karena ternyata hidup kita itu terbatas. Dan hal itu tidak kita temukan di pesta. Ya, kalau di pesta barangkali kita sibuk dengan kumpul dengan teman, tari-tarian, mendengarkan suara musik, dan lain sebagainya. Sehingga kita tidak sampai pada perenungan arti kehidupan itu sendiri. Kalau kita di rumah duka, kita bisa berfilosofi soal kehidupan, tetapi itu mungkin terhalang atau terganggu dengan kemeriahan di tengah-tengah pesta. Kalau di tengah-tengah rumah duka, kita akan melihat suatu reputasi atau nama baik yang selalu ditampilkan, didengung-dengungkan oleh orang yang memberikan kata-kata penghiburan. Setiap orang yang mengatakan kata penghiburan akan menyampaikan yang baik dari yang sudah meninggal itu. Dan itu kita temukan di dalam rumah duka, di mana diingatkan juga di Pengkhotbah 7 ayat yang pertama, nama yang harum, nama baik itu, reputasi itu lebih baik daripada minyak yang mahal, dan hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Dan berikutnya juga ternyata kita melihat di ayat yang ketiga, bersedih lebih baik daripada tertawa, karena muka muram membuat hati lega. Di sini kita lihat paradoks yang sebetulnya terkait ke ayat yang kedua. Kenapakah lebih baik di rumah duka daripada rumah pesta? Karena di rumah duka itu kita bisa menemukan dan merenungkan arti kehidupan, mencari makna kehidupan kita, sehingga kita bisa sungguh-sungguh menghargai hidup kita, sungguh-sungguh menghargai nafas yang diberikan Tuhan pada kita, dan sungguh-sungguh menggunakan waktu dengan efektif untuk memuliakan nama Tuhan. Itulah yang mau kita renungkan di pagi hari ini. Kita pakailah waktu kita sehari ini untuk memuji Tuhan, dan setiap harinya juga untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang selalu menyegarkan hati kami. Firman-Mu selalu baru tiap pagi, dan itu semua menjadi pelita dalam setiap langkah kami, dalam mengambil keputusan, dalam mengambil pilihan, dalam setiap keputusan yang kami ambil. Biarlah itu yang terbaik sesuai dengan hikmat Tuhan. Biarlah kami memperhatikan Bapa firman-Mu ini, dan kami renungkan dan kami jalankan sepanjang hari ini. Engkau berkati setiap aktivitas kami di hari ini. Biarlah setiap kegiatan kami, aktivitas kami adalah untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup kami kepada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nai bata hasoman mi lau makor jahon horjamu iado pangajamanmu sai patoru uhurmin nai bata asoman min nai bata asoman min. Nai bata hasoman min anggorap kon nai bata do seng tarbahen hobek
Nai bata so man min nai bata so man min GKPS